Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan mata pelajaran PPKN hari ini yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Baik, saya akan jelaskan apa itu sistem pembagian kekuasaan. Kita langsung saja. Bisa kita lihat ini adalah gambar dari gedung DPR zaman dulu ketika dibangun. Ya. Ini adalah rencana gedung DPR yang akan dilaksanakan. Nah, kita lihat di sini banyak oknum anggota DPR yang kerjanya tidak maksimal ya, mereka tidur ketika sedang rapat. Ini tidak patut dicontoh. Nah, selanjutnya adalah lembaga berikut ini. Lembaga ini dinamakan dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini memiliki 9 orang hakim dengan 1 hakim ketua. 1 hakim ketua ini dipilih dari dan oleh hakim itu sendiri ya. Jadi ada 9 hakim dan 1 hakim ketua. Dan 8 adalah anggota hakim yang lainnya. Lanjut, ini adalah lembaga negara lainnya yaitu dinamakan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Ini adalah pengadilan umum tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung ya, atau di negara lain disebut dengan Supreme Court. Ini adalah Istana Presiden. Istana Presiden adalah tempat di mana Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pekerjaannya sehari-hari ya, bersama para menteri. Nah, ada pertanyaan, apakah kekuasaan itu? Kekuasaan itu adalah power ya. Kekuasaan adalah sebuah hal yang bisa memerintahkan siapapun ya. Jadi kekuasaan itu adalah jika seseorang mampu memerintahkan seseorang dan orang lainnya itu mau memerintahkan apa yang dia katakan, itu adalah kekuasaan. Misalkan orang menyuruh membeli kue dan orang yang disuruh itu mau membelikan kue, ya, maka si A itu mempunyai kekuasaan ya, atau power. Nah, sekarang kita lihat pembagian kekuasaan pada sebuah negara. Mengapa negara itu membagi kekuasaannya? Karena ketika sebuah negara mempunyai kekuasaan yang absolut, ya, maka negara itu akan cenderung melakukan korupsi. Seperti yang dikatakan oleh Lord Acton, power tends to corrupt. Absolute power, corrupt absolutely. Ya. Power tends to corrupt, absolute power, corrupts absolutely. Jadi, kekuasaan itu cenderung akan korupsi. Ya. Dan kekuasaan yang absolut mutlak akan menjadi kekuasaan yang korup. Oleh karena itu, kekuasaan perlu dibagi-bagi. Ya. Nah, seperti apa membaginya? Seorang filsuf dari Prancis yang bernama Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, tadi kita telah melihat ya lembaga-lembaga, ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, ya, DPR, MPR, dan Presiden. Nah, maka kita kaitkan di sini. Lembaga eksekutif itu apa saja? Isinya adalah Presiden beserta Wakil Presiden dibantu oleh para menteri. Legislatif siapa? Legislatif itu adalah pengawas dari eksekutif. Ya. Legislatif di negara kita itu diisi oleh lembaga MPR dan DPR dan DPD. Ya. MPR, DPR, dan DPD. Nah, sedangkan yudikatif ini adalah lembaga yang mengawasi kedua hal tadi. Dia berwenang mengadili. Ya. Ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Begitu. Lanjut. Ada juga seorang filsuf yang bernama John Locke dari Inggris. Ini adalah filsuf sebelum Montesquieu. Ya. Nah, ada perbedaan di situ. Kalau yang tadi itu yudikatif, eksekutif, dan legislatif, kalau versi John Locke, trias politika versi John Locke adalah eksekutif, legislatif, dan federatif. Ya, tidak ada yudikatif. Mungkin John Locke ini melihat negara sebagai sebuah perserikatan, ya. Negara federal, makanya ada federatif. Lanjut. Nah, sekarang ada pembagian kekuasaan berdasarkan 2 hal, ya, horizontal dan vertikal. Horizontal itu maksudnya adalah semua lembaga itu berdiri setara, ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya setara, semuanya equal. Yang pertama konstitutif,
Itu bisa kita lihat ada MPR, eksekutif presiden, ya, legislatif DPR, dan MPR, yudikatif MA dan MK, inspektif KPK dan DPK, Badan Pemeriksa Keuangan BPK itu ya, dan moneter, yaitu lembaga yang mengatur tentang peredaran uang dan mengontrol semua bank ya. Di kita lembaga moneter itu adalah dipegang oleh Bank Indonesia. Nah, sekarang secara vertikal, kalau secara horizontal itu setara ya semuanya. Nah, secara vertikal itu ke bawah secara berjenjang ya, dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah. Yang paling tinggi tentu adalah presiden ya. Karena presiden itu satu orang dan negara kita sangat luas ya, 34 provinsi ya, sesuai pasal 18 Undang-Undang Dasar. Maka kekuasaannya itu dibagi ke bawah ya, menjadi ada aspek-aspek yang ke bawah ya. Presiden diturunkan menjadi gubernur itu di daerah provinsi, kemudian diturunkan menjadi bupati dan atau wali kota itu di daerah kabupaten kota. Oleh karena itu, ini disebut dengan pembagian kekuasaan secara vertikal dari atas ke bawah secara berjenjang. Kita dalam sistem kenegaraan bisa lihat di grafik seperti ini ya. Kita lihat ada garis putus-putus ini. Inilah yang membedakan antara pusat dan daerah. Di daerah tidak ada MPR, tidak ada DPD ya. Di daerah itu adalah turunan dari sini, adanya DPRD. Presiden diturunkan kekuasaannya ke tingkat provinsi menjadi gubernur. Diturunkan lagi ke tingkat kabupaten kota menjadi bupati atau wali kota. Nah, di tiap daerah ini ada juga legislatifnya yaitu DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peradilan juga sama diturunkan. Karena MA itu di Indonesia hanya satu. Nah, oleh karena kita itu luas, maka MA diturunkan menjadi peradilan umum. Ada peradilan umum tingkat provinsi, peradilan umum tingkat kabupaten kota. Pengadilan negeri, ya, tingkat kabupaten kota itu pengadilan negeri, tingkat provinsi pengadilan tinggi, dan yang paling tinggi itu Mahkamah Agung. Nah, ada juga pengadilan khusus, yaitu peradilan agama untuk mengurusi aturan-aturan agama Islam. Ya. Peradilan militer itu untuk mengurusi masalah militer, misalkan polisi atau tentara berbuat pidana, ya, maka diadilinya di peradilan militer. Dan peradilan tata usaha negara ataupun ini adalah untuk bersengketa tentang administrasi negara. Misalnya apa? Misalnya tentang reklamasi ya. Misalnya Gubernur Anies menggugat peraturan presiden tentang reklamasi. Akhirnya reklamasi tidak dilanjutkan ya. Nah, maka oleh karena itu pemerintah DKI Jakarta menggugat itu dalam peradilan tata usaha negara. Kita menganut sistem pemerintahan presidensial bukan parlementer. Presiden memilih menteri menjadi hak prerogatif dari presiden. Beda dengan parlementer ya, di mana menteri itu diajukan oleh partai politik. Oleh karena itu menteri bertanggung jawab pada presiden. Tapi presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Kenapa? Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. DPR mengawasi presiden dan menteri. Makanya kita sering melihat rapat-rapat DPR yang memanggil para menteri, ya itulah fungsinya mengawasi. Sedangkan lembaga yudikatif ini ada dua, ya, Hakim MK dan Hakim Agung. Ya. Hakim MK itu siapa? Ada 9 tadi ya kita bahas, 3 dari Presiden, 3 dari MA, dan 3 dari DPR. Hakim Agung dari mana? Hakim Agung itu diusulkan oleh Komisi Yudisial pada DPR, nanti diresmikan atau diangkat oleh Presiden. Jadi Komisi Yudisial itu fungsinya hanya mengawasi para hakim dan mengusulkan Hakim Agung. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.